Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang tersesat di alam lain. Dia tersesat di sebuah penginapan angker di sebuah hutan. Bagaimanakah ceritanya? Langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Kali ini ada cerita dari narasumber, sebut saja Rifki. Rifki ini mengalami suatu kejadian yang di luar nalarnya ketika dirinya hendak berkunjung atau sedang dalam perjalanan hendak mendatangi adiknya yang mau melangsungkan pernikahan. Rifki waktu itu memang meminta rombongan keluarganya untuk terlebih dahulu berangkat karena Rifki harus kerja terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kerja, Rifki baru akan berangkat menuju ke tempat adiknya yang besok akan melangsungkan pesta pernikahan. Sementara seluruh keluarganya sudah berangkat sampai tujuan. Rifki yang berangkat dari tempat kerjanya jam 9 malam dia berangkat. Jarak yang ditempuh pun lumayan jauh. Rifki yang hanya diberikan alamat yang sebenarnya juga belum tahu di mana tempat itu. Rifki berharap salah satu keluarganya nanti bisa dihubungi kalau sudah masuk di desa tersebut. Nah, Rifki ini sempat pulang dulu ke rumah untuk ganti baju, dan setelah semuanya itu sudah rapi, Rifki berangkat dari rumah jam setengah 10 malam. Dia itu berangkat menuju ke salah satu alamat yang tertera. Rifki sampai ke satu tempat di perbukitan, karena memang alamat atau desa adiknya ini yang akan melangsungkan pesta pernikahan letaknya di lereng gunung. Jadi tidak ada satupun rumah yang terlihat, hanya lampu sorot mobilnya saja yang menyorot ke depan. Sementara kanan kirinya hanya hutan belantara. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat adiknya yang akan melangsungkan pernikahan, mungkin waktu perjalanan dari rumah sampai ke tempat tujuan itu 3 jam. Dan dalam perjalanannya, Rifki ini kurang lebihnya itu sudah hampir 1 jam lamanya. Saat sampai di tengah jalan itu, hampir jam setengah 12 malam. Mobilnya seperti mau mogok. Sementara dia itu tidak tahu lokasinya di mana. Di samping kanan kirinya itu tidak ada yang namanya satu rumah ataupun perkampungan, hanya ada hutan belantara. Mobilnya yang mulai tersengal-sengal seperti kehabisan bensin. Padahal Rifki sadar betul kalau mobilnya itu baru diisi bensin. Kurang lebih 1 jam Rifki mencoba membenarkan mobilnya. Lewat blok mesin mobilnya dibuka satu persatu, dicek dan tidak ada yang salah. Tapi mobilnya tidak bisa dinyalakan. Karena posisinya mobil ini tidak bisa nyala sama sekali, Rifki pun kebingungan. Dia mencoba menengok ke arah depan, ke arah kiri dan belakang. Sama sekali tidak ada orang yang lewat. Bahkan tidak terlihat rumah warga. Rifki mencoba untuk menanjak, ingin mencari pertolongan, mencari bantuan. Dia mencoba melangkahkan kakinya di kegelapan malam. Hanya dengan bantuan senter HP, dia coba mencari jalan, barangkali di atas ada satu rumah atau satu kampung. Nah, sampai di atas, mungkin kurang lebih itu hampir 25 meter, Rifki melihat seperti ada penginapan yang mungkin digunakan untuk orang yang berwisata. Di situ penginapan kecil dan tertulis penginapan Mbah Santoso. Rifki yang mencoba mendatangi penginapan tersebut dan meninggalkan mobilnya dalam keadaan mati. Setelah sampai di penginapan, Rifki bertemu dengan kakek itu. "Loh mas, sampean dari mana? Kok jam segini jalan kaki?" "Itu mbah, mobil saya di atas mogok. Saya butuh bantuan," ucap Rifki pada kakek itu. "Kebetulan, kalau sampean mobilnya mogok, ini di sini juga ada bengkel. Cuma bengkelnya itu
sudah tidak terlalu terawat. Nah, mobilnya itu di mana? Itu Mbah, di jalan atas. Boleh saya bantu? Saya bantu nyopirin. Kamu yang dorong. Masa Mbah suruh dorong? Ya nggak mungkin, ucap kakek itu kepada Rifki. Ya udah kalau memang Mbah bisa. Mereka berdua menghampiri mobil yang mogok. Mbah Santoso sebagai supir, sementara Rifki mendorong dengan kekuatan semaksimal mungkin. Setelah sampai di depan penginapan, Mbah Santoso ini mencoba untuk memperbaiki mobilnya Rifki. Memang kamu esok harinya itu ada apa? Ada perlu apa? Tanya kakek itu. Itu Mbah, saya harus menyaksikan adik saya melangsungkan pesta pernikahan. Saya minta tolong ya Mbah, ini mobil saya itu dibenahi secepatnya. Soalnya malam ini juga saya harus bisa sampai ke tempat itu. Mbah Santoso mengambil perkakas seperti alat-alat untuk membuka kap mobil dan yang lainnya. Satu persatu dicek, sedangkan kondisinya Rifki memang waktu itu agak panik karena waktu juga sudah tengah malam. Kamu duduk aja di teras, kalau misalkan mau nginep ya nginep nggak apa-apa, ucap Mbah Santoso kepada Rifki. Dalam obrolan Mbah Santoso juga menanyakan, Nak, kamu sudah makan apa belum? Belum Mbah, orang tadi saya pulang dari kantor itu langsung buru-buru mau ke tempat adik saya. Biar di sana itu saya bisa istirahat dulu. Kalau belum makan, Mbah ada lauk daging. Tadi ada kiriman dari anaknya Mbah. Bentar ya, Mbah ambilkan. Mbah Santoso pun masuk ke dalam penginapan untuk mengambil makanan. Tak butuh waktu lama. Nih nak, makan dulu sambil nunggu mobilnya jadi. Mbah, gak usah. Biar nanti saya makan di tempat adik saya. Gak apa-apa nak, makan aja mumpung lauknya daging, ucap Mbah Santoso. Rifki yang memang belum makan dari siang, perutnya juga terasa lapar. Ketika hendak makan, diambil nasinya satu piring. Dan ketika ingin mengambil lauknya itu, hah? Ini daging apaan? Kok ada darahnya? Maaf Mbah, ini yang masak siapa? Tanya Rifki. Yang masak anak saya nak, udah makan aja. Rifki yang melihat kondisi daging yang seperti ada bercak darahnya, ragu untuk mengambil. Ingin menolak pun tidak enak. Saat mengambil lauk, nasi yang tadinya putih berubah menjadi merah darah karena terkena tetesan daging yang Rifki ambil. Sementara Mbah Santoso sedang memperbaiki mobilnya. Ini daging apaan sih? Ya kali saya makan daging mentah yang baunya sangat amis. Rifki yang menengok kanan kiri dan menemukan dinding yang jauh dari Mbah Santoso. Rifki membuang semua makanan yang tadi diambilnya tanpa sepengetahuan Mbah Santoso. Setelah ditumpahkan semua, Rifki merasakan gejolak di dalam perutnya. Rifki memuntahkan isi perutnya akibat tak tahan dengan bau amis tadi. Sementara piring yang bekas makanan tadi sama persis seperti bercak darah yang menempel. Setelah selesai, Mbah Santoso menghampiri Rifki. Mohon maaf ya, sebentar saya ambilkan dulu minumnya. Nah, sebelum sampai ke dalam, Mbah Santoso ini berteriak, Nak, air putihnya habis. Adanya teh nggak apa-apa ya? Oh iya Mbah, nggak apa-apa. Tapi jangan manis-manis ya, ucap Rifki kepada Mbah Santoso. Tak berselang lama, Mbah Santoso datang membawa satu gelas teh. Rifki yang menerima itu merasa aneh. Kok warnanya merah darah? Bukannya teh warnanya nggak seperti ini. Sebelum diminum, karena Rifki penasaran teh itu terbuat dari apa, Rifki mencoba untuk mencium aromanya. Teh macam apa ini? Baunya amis banget. Rifki langsung memuntahkan isi perutnya karena bau amis yang sangat menyengat sampai muntah berkali-kali.
Tapi Mbah Santoso tak tahu kalau Rifki ini muntah-muntah karena jarak Rifki duduk dengan gerbang itu cukup jauh. Namun, secara logikanya, Rifki yang muntah terus-menerus pasti Mbah Santoso akan mendengarnya, tapi tidak untuk Mbah Santoso. Aneh sekali, pikir Rifki. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya mobilnya Rifki sudah bisa nyala kembali. Ini nak mobilmu, sudah selesai. Dan bagaimana? Sudah kenyang? Tanya Mbah Santoso kepada Rifki. Oh, alhamdulillah Mbah, sudah. Minumnya juga sudah. Rifki pura-pura kekenyangan, padahal 1 suap nasi pun tak masuk ke perutnya. Sambil menunggu Mbah Santoso berberes alat yang tadi digunakan, Rifki menyandarkan tubuhnya yang lemas karena habis muntah. Ketika dia melihat spion mobilnya, Rifki ini seperti melihat ada sosok yang aneh. Sosok yang benar-benar tidak pernah dilihat sebelumnya. Karena penasaran, Rifki mencoba untuk mendekatinya. Apa sih itu? Namun, saat didekati, sosok aneh itu tidak ada. Padahal saat Rifki lihat di kaca spion, sosok itu sangat jelas. Sontak saja Rifki ketakutan, bulu kuduknya merinding. Di penginapan Mbah Santoso ini, letaknya sangat jauh dari pemukiman warga. Sekelilingnya hanya hutan belantara. Bangunannya pun sudah tua. Namun, lagi dan lagi Rifki melihat sosok aneh itu. Dia melihat ke belakangnya itu tidak terlihat wujudnya. Tapi ketika melihat di kaca spion, sosok itu seperti menatap Rifki dengan tajam. 15 menit berlalu sampai akhirnya Mbah Santoso datang. Coba nak, kamu nyalakan mobilnya. Oh iya Mbah, sebentar. Mobil yang tadinya mogok pun bisa nyala kembali berkat bantuan Mbah Santoso. Wah, makasih banyak ya Mbah. Ini semuanya berapa Mbah? Sekalian sama makan dan minumnya juga. Nggak usah dibayar nak, ucap Mbah Santoso. Ini kan sudah malam Mbah. Mbah sudah ngerelain waktu istirahat buat bantu saya. Rifki mengeluarkan uang 100.000 4 lembar dan disodorkan ke Mbah Santoso. Tapi Mbah Santoso sama sekali tidak mau menerimanya. Rifki kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan, sekelilingnya itu memang tidak ada perkampungan. Mungkin hampir 1 jam berjalan setelah meninggalkan penginapan Mbah Santoso, baru Rifki melihat ada gerbang desa atau gapura, seperti di alamat yang adiknya kirimkan ke Rifki. Sampai di depan gerbang itu, dia masuk desa tersebut dan baru beberapa meter, mungkin kurang lebihnya itu hampir 200 meter. Dia masuk desa itu dan bertemu dengan salah satu orang yang waktu itu sedang duduk di pos ronda sendirian. Rifki memperhentikan mobilnya dan menghampiri orang tersebut. Tiba-tiba banyak orang yang menghampirinya. Rifki yang masih dengan ketakutannya, ditambah didatangi beberapa warga yang mengelilinginya. Apalagi Rifki baru pertama kali menginjakan kaki di desa itu, tidak mengetahui latar belakang kampung adiknya yang akan melangsungkan pesta pernikahan. Ternyata warga itu hanya mau bertanya, "Ada apa ya mas, kok berhenti?" "Oh ini pak, mohon maaf, apa bapak tahu alamat ini?" "Oh ini alamat yang kemarin ada pesta pernikahan." "Kok kemarin pak?" Rifki pun kaget. "Iya, minggu kemarin ya, sekitar 1 minggu kemarin lah kira-kira. Ini kan yang menikah itu anaknya Pak Hendi. Waktu itu ada pesta dangdutnya juga." "Iya pak, benar, itu pesta pernikahannya adik saya. Tapi itu seharusnya hari ini pak, bukan kemarin. Ini buktinya, di undangan tanggal 13, sekarang sudah tanggal 20. "Sebentar pak, tanggal 20? Rifki pun kaget.
Iya, kalau masnya ini tidak percaya, coba tanya sama yang lainnya. Iya kok mas benar, pesta pernikahannya itu dilaksanakan minggu kemarin, tanggal 13. Rifki yang mendengar ucapan para warga pun bingung. Saya itu mau menghadiri acara pesta pernikahan adik saya. Baru tadi malam saya berangkat menuju ke desa ini. Perkiraan saya itu hanya butuh waktu 3 jam saja. Ucap Rifki membela diri. Silakan masnya duduk dulu. Yang tenang, jangan panik mas. Mas masih waras kan? Masih sadar kan? Tanya para warga. Iya pak, saya masih waras dan masih sadar juga. Sebentar pak, saya mau nanya sekali lagi. Bener nggak pak kalau ini udah seminggu yang lalu pesta pernikahannya? Terus yang saya herankan dan saya bingung, ini kok bisa-bisanya seminggu yang lalu itu gimana ceritanya pak? Soalnya saya baru berangkat dari rumah itu jam setengah 10 malam. Saya ingat betul. Tapi kok bisa-bisanya saya itu bisa telat 1 minggu? Itu gimana ceritanya? Salah satu warga pun menanyakan, mohon maaf ya mas, mas berangkat tadi jam berapa? Setengah 10 malam. Sampean sebelumnya ada kejadian yang aneh nggak saat menuju desa ini? Saya tidak merasakan kejadian yang aneh, cuma saya tadi itu sekitar jam setengah 12 sampai jam 1, mobil saya mogok di tempat penginapan yang namanya Mbah Santoso. Ketika Rifki mengucapkan nama Mbah Santoso, semua warga seketika kaget. Hah? Mbah Santoso? Iya pak, tadi sebelum saya sampai sini, saya itu mampir di penginapan Mbah Santoso. Terus, gimana lagi mas? Potong warga karena saking penasarannya. Saya sempat makan dan minum juga, sambil nunggu mobil saya diperbaiki sama Mbah Santoso. Warga yang mendengar itu tercengang kaget. Gini ya mas, akan saya ceritakan kejadian tempo lalu. Sebelumnya mohon maaf, percaya atau tidak itu terserah sampean. Mbah Santoso itu sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Mas dan juga penginapan tempat Mbah Santoso itu sudah terbakar, dan itu pun Mbah Santoso meninggal di tempat. Ucap salah satu warga kepada Rifki. Tapi tadi saya bertemu Mbah Santoso, ucap Rifki sambil membela diri. Iya mas, sebentar, tak jelasin dulu, kata warga yang menjelaskan ke Rifki. Mbah Santoso ini, dulu kabar-kabarnya dia itu juga penghuni desa di sini. Tapi dia ini dikenal sebagai orang yang pelit, orang yang kikir. Tapi kekayaannya Mbah Santoso itu memang luar biasa. Sampai dia itu punya penginapan di sepanjang jalan ini dan punya 3 bengkel. Tapi maaf sebelumnya, semua penginapan, semua bengkelnya yang ada 3 itu satu persatu habis, dan penginapan yang terakhir itu terbakar. Percaya atau tidak, kembali lagi ke sampean, karena sampean orang baru di sini. Dan dulu ada satu warga yang sempat akan ditumbalkan oleh Mbah Santoso. Tapi beruntungnya orang itu bertemu dengan salah satu pemimpin pondok pesantren, yaitu seorang kiai. Guru pesantren itu menginap di kampung ini sampai kurang lebih hampir 2 bulan. Karena memang waktu itu mungkin dia juga mengunjungi keluarganya yang ada acara tertentu di sini. Nah, saat warga itu diruqyah, iblis dan jin yang dimiliki Mbah Santoso ini kalah dan berdampak pada diri Mbah Santoso sendiri. Semenjak gagal menumbalkan warga di desa sini, Mbah Santoso mengalami kebangkrutan sampai harta bendanya habis beserta nyawanya Mbah Santoso sendiri. Rifki yang mendengar penjelasan dari warga tersebut sontak saja kaget. Rifki mengistirahatkan tubuhnya di pos kampling karena tubuhnya sudah sangat lelah.
dan kaget mendengar fakta yang sebenarnya. Sampai subuh Rifki ini duduk didampingi oleh beberapa warga yang bertugas meronda malam itu. Nah, mendengar suara azan, Rifki dan beberapa warga menuju ke musola. Setelah sholat pun, mereka kembali ke pos kamling. Rifki dan para warga, mereka semua ngopi, ngobrol, dan tepatnya jam 6 pagi, Rifki izin pamit untuk ke rumah adiknya. "Mohon maaf Pak, saya mau pamitan, saya mau ke rumah adik saya." Sebentar Mas, saya antarkan ke tempatnya," ucap salah satu warga. Tidak berselang lama, mungkin hampir setengah jam, karena jalan kaki dan mobilnya Rifki ini ditinggalkan di depan musola. Sesampainya di tempat, ada seorang perempuan yang sedang menyapu di depan rumah. Dan ternyata sosok itu adalah istri dari adiknya Rifki. "Loh, Mas Rifki ya? Kok baru datang Mas?" Adik iparnya ini langsung sungkem sama Rifki. Sedangkan adiknya Rifki yang dari dalam rumah melihat Rifki yang sudah berada di halaman depan langsung menghampiri dan memeluknya. "Ya Allah Mas, kok baru datang sih? Gimana ceritanya kok sampai telat?" "Mohon maaf, semalam ada kejadian yang aneh, dan dia itu ternyata kakakmu kesasar atau dibawa ke alam lain, yaitu di penginapan Mbah Santoso," ucap warga yang mengantar. Adik iparnya Rifki yang mendengar kata itu sempat kaget dan ketakutan. "Kakakmu ini tadi malam sempat cerita ke beberapa warga yang ada di pos kamling." Sini Pak, masuk dulu. Ceritanya di dalam saja," ucap adiknya Rifki. "Oh enggak nak, saya langsung pulang saja." "Kalau begitu, saya sangat terima kasih sekali ya Pak, sudah mengantarkan kakak saya ke sini." "Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Mas," ucap warga itu. Singkat ceritanya, mereka masuk ke rumah dan diikuti oleh adik iparnya. Rifki disiapkan sarapan, nasi, teh hangat, jajan pasar, semuanya disediakan. Tapi Rifki menolak, dia sudah kenyang karena di pos ronda itu sudah memakan apa yang diinginkan Rifki. Uang yang 400.000 yang tadinya mau dibayarkan ke Mbah Santoso dipakai sama warga untuk membeli makanan dan minuman. Makanya Rifki tidak mau menerima apa yang disuguhkan oleh adik iparnya ini karena dia sudah kenyang terlebih dahulu. Dan disitulah Rifki menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat ke tempat adiknya yang akan melangsungkan pesta pernikahan. Dan memang benar, di tempat penginapan Mbah Santoso ini sudah menjadi misteri warga desa. Rifki yang 1 minggu lamanya hidup di dalam alam lain bersama Mbah Santoso. Beruntungnya, dia bisa pulang kembali. 1 minggu lamanya berada di alam lain, sampai Rifki ini pun ditegur oleh atasannya karena tidak berangkat kerja tanpa izin dan tidak menghadiri acara pernikahan adik kandungnya sendiri. Atasannya itu pun dijelaskan secara nyata, tetapi tidak percaya karena menganggap cerita Rifki itu tidak masuk akal. Semenjak kejadian itu, Rifki meminta adiknya untuk menemaninya agar tidak lagi mengalami kejadian yang sama, yaitu mampir di tempat penginapan Mbah Santoso. Sampai sekarang pun, kalau berkunjung ke tempat adiknya itu tidak pernah yang namanya malam hari, mendingan dia berangkat pagi hari. Pokoknya menghindari malam hari, di mana dia pernah mengalami kejadian tentang penginapan Mbah Santoso dan bengkelnya. Selesailah cerita ini. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan memberikan hikmah untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.